Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Evra Pratiwi dengan NIM 211021107 dari kelompok B2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas asistensi lab activity blok DMS FKUPN Veteran Jakarta. Lalu di sini untuk kasus yang saya dapatkan, di mana ada seorang laki-laki berusia 47 tahun, bekerja sebagai tukang bangunan, mengeluh di wajahnya tampak lesi, mengaung, tapi meninggi dengan ulkus. Lalu untuk mikroskopiknya ini memiliki pulau-pulau tumor yang tersusun tepinya seperti palisade. Nah, berdasarkan kasus yang saya dapatkan, ini merupakan karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal adalah kanker kulit non-melanositik yang muncul dari sel-sel basal, yaitu adalah sel-sel bulat kecil yang ditemukan di lapisan bawah epidermis. Penyebab pasti dari karsinoma sel basal ini belum diketahui, tetapi faktor lingkungan dan genetik diyakini menjadi predisposisi pasien untuk karsinoma sel basal. Faktor risikonya yang pertama ada paparan radiasi UV, riwayat keluarga kanker kulit, penggunaan tanning bed, imunosupresi kronis, obat fotosensitisasi, radiasi pengyon, lalu paparan bahan kimia karsinogenik terutama arsenik. Nah, lalu untuk pada kasus ini pasien 47 tahun bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, ini merupakan faktor risiko yaitu seringnya terkena paparan radiasi dari UV. Oke. Lalu untuk epidemiologinya, karsinoma sel basal ini paling sering terjadi pada populasi orang dewasa berkulit putih dengan usia lebih dari 50 tahun, lalu untuk laki-laki ini lebih sering terkena dibandingkan dari perempuan. Lalu perkiraan risiko seumur hidup dalam hal ini adalah penduduk sekitar 30%. Manifestasi klinis dari karsinoma sel basal adalah kebanyakan tumbuh di leher dan juga kepala, tetapi tipe superficial ini lebih terjadi di badan. Lalu untuk tipe fibroepitelioma ini di punggung, lalu untuk karsinoma sel basal ini pada telapak kaki maupun telapak tangan ini jarang dijumpai. Nah, disimpulkan bahwa untuk karsinoma sel basal ini lebih sering terjadi di bagian atau organ tubuh yang sering terkena paparan dari matahari, sinar matahari. Untuk tipe-tipe dari karsinoma sel basal, di sini ada nodular. Lalu ini nodular ini kistik berpigmen keratotik. Nah, biasanya muncul sebagai papula bulat, mutiara, papul dengan telangiectasis. Lalu untuk tipe yang superficial ini muncul secara klinis sebagai patch atau plaque erythematosa dan berbatas tegas. Lalu morphiform di sini muncul sebagai plaque sklerotik putih atau kuning seperti lini jarang mengalami ulcerasi, datar atau sedikit tertekan, fibrotik dan juga tegas. Lalu infiltratif ini merupakan tumor menginfiltrasi dermis dalam untaian tipis di antara serat kolagen, membuat margin tumor kurang terlihat secara klinis. Lalu untuk penyakit nodular ini tidak rentan terhadap ulcerasi, mungkin ini tampak kuning putih saat direngangkan, tegas saat disentuh dan juga memiliki batas yang tampak jelas. Lalu ini merupakan gambaran makroskopik dari karsinoma sel basal. Sini. Untuk nodular ini merupakan tipe nodular. Nah, kemungkinan untuk pasien ini mengalami karsinoma sel basal dengan tipe nodular. Jadi berdasarkan dari keluhan dan juga dari kasus yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Lalu infiltrating basal cell carcinoma. Nah, ini batasnya tidak jelas. Nah, dan ini ada telangiectasis. Ini merupakan gambaran karsinoma sel basal. Nah, ini gambarannya ada di daerah periorbital kanan tampak ke depan. Lalu pigmented basal cell karsinoma yang berpigmen, ini memiliki ciri-ciri karsinoma sel basal nodular dengan penambahan pigmentasi gelap dari deposisi melanin. Nah, pigmentasi ini sering kali terlihat seperti tetesan gelap di lesi. Nah, lalu selanjutnya ini ada superficial basal sel karsinoma. Nah, ini berwarna merah dan berbatas tegas. Lalu di sini ada morphiform basal sel karsinoma. Nah, berdasarkan gambaran makroskopik yang sudah ditampilkan, disimpulkan bahwa untuk gambaran makroskopik dari karsinoma sel basal ini warnanya bisa merah ataupun hitam kemerahan dan juga berbatas tegas. Lalu selanjutnya untuk gambaran mikroskopik, di sini ada gambaran dari karsinoma sel basal nodular.
Di sini agregat nodular ini sel basalioma terdapat di dermis dan menunjukkan palisada perifer dan artefak retraksi. Melanin juga ada di dalam tumor dan di sekitar stroma seperti yang terlihat pada karsinoma sel basal berpigmen. Lalu sini ada gambar histologi juga, gambar mikroskopik dari karsinoma sel basal yang memiliki diferensiasi baik dengan perbesaran 140 dan juga perbesaran 250. Lalu di sini ada mikroskopik dari superficial basal cell carcinoma, di mana untuk ini nih adanya sarang basaloid terlihat bertunas dari permukaan bawah epidermis. Lalu selanjutnya ada keratotik basal cell carcinoma, ditandai dengan adanya keratosis. Lalu ada mikronodular basal cell carcinoma. Nah, di mana ini sering tidak memiliki artefak retraksi dan histologi khas adalah ukuran kecil dan keseragaman nodul dari tumor. Lalu di sini ada tipe infiltratif, di mana untuk tipe ini sel-sel tumor tersusun dalam untayan yang sempit dan stroma yang kaya musin sering ada. Lalu disimpulkan untuk gambaran dari mikroskopik karsinoma sel basal, ini memiliki gambaran pulau-pulau tumor di mana bagian tipe ini dikelilingi oleh sel tumor dengan inti tersusun dari palisade. Lalu untuk prognosisnya di sini adalah pasien dengan karsinoma sel basal sangat baik prognosisnya, tetapi jika penyakit ini dibiarkan berkembang dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.